Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana kalian sudah bersyukur hari ini? Apakah kalian sudah mensyukuri apa yang kalian dapatkan hari ini? Kali ini judulnya adalah layakkah hubungan ini diperjuangkan? Hubungan yang seperti apa ya? Nanti kita lihat dulu kisahnya ya. Sosok-sosok seseorang yang berhubungan dengan kalian ya. Sekali lagi ini kita masuk ke dalam general reading di mana belum tentu bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja. Jadi tolong dipastikan kalian masuk atau tidak ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti ini pembacaannya bukan untuk kalian. Mungkin kalian bisa lihat video-video saya yang lainnya, judul-judul yang lainnya sekiranya itu yang lebih resonate atau lebih cocok. Dan bacaan saya ini semuanya sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Sehingga pada saat kalian menemukan channel saya, video-video saya, mungkin di sana ada energi kalian yang mungkin tertarik ya memang ketarik ke video saya, ke ceritanya gitu ya. Tapi pastikan lagi apakah kalian memang masuk ke dalam cerita di sini. Oke. Kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Kok kalian itu kok kayaknya gimana gitu, kok bingung harus diperjuangkan atau tidak. Ada energi-energi sedikit menyerah, ingin menyerah ya. Oh, lawang di sini berat gini ya. Sudah merasa sangat berat. Seperti pedang yang ditusuk di belakang punggung ya. Kalau sudah 10 kayak gini mau wancep jelep ya sampai tengkurap seperti ini, mau bangun juga sulit ya kan. Oke. Kita lihat lagi, kita ambil 5 ya. Oke. Kartunya gede jadi sulit. Oke, The Tower. Ada The Tower ini seperti bangunan atau menara ya. Sudah terbakar ya. Kayak hampir runtuh atau mungkin sudah runtuh, hubungan-hubungan yang sudah runtuh atau mungkin rapuh ya. Oke, kita lihat lagi. Apakah hubungan kalian itu sudah runtuh atau sudah putusnya? Di sini kalau dibilang kasih sayang atau mungkin hubungan percintaan, ini lebih pada hubungan percintaan karena di sini ada Two of Cups. Walaupun bukan hubungan percintaan, tapi hubungan yang sebelumnya itu adalah hubungan-hubungan yang harmonis ya. Penyatuan dua hati ya atau dua jiwa yang sebenarnya itu dalam satu kedamaian, satu pemikiran, cocok banget ya. Chemistry-nya dapat seperti itu. Oke. Di sini ada King of Swords tapi terbalik ya. Di sini memang mungkin ada sosok-sosok yang sekarang itu sudah malas mikir. Biasanya itu orang-orang yang cukup logis dalam memikirkan sesuatu, kalau ngomong juga to the point ya. Tapi saat ini ya, dimana mulai bingung untuk memperjuangkan atau enggak, ini sudah mulai enggak pakai logika lagi ya, lebih kepada hal-hal yang sifatnya perasaan ya. Oke, hubungannya harmonis yang kemudian rapuh atau mungkin bubar, minimal lah jeda, karena di sini ada hubungan yang sudah terbakar-bakar mau runtuh gitu. Di sini ada temperance ya. Temperance di sini itu yang sifatnya ini ada sosok-sosok yang memang sebenarnya sederhana, penuh kesabaran ya. Dan orang-orang yang adil atau mungkin selalu hal-hal itu dipertimbangkan. Semuanya serba dipertimbangkan, diseimbangkan gitu ya. Belum jelas lagi, kita lihat dulu bottom of the deck-nya. Oke. Di sini ada yang konflik-konflik ya, mungkin hubungan yang sering konflik sehingga kalian mikir kok konflik terus, apakah layak ini diperjuangkan ya. Ini bisa terkait dengan seorang yang energinya maskulin tapi mandiri ya. Ini mungkin kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Bisa terkait juga hubungan-hubungan yang sebenarnya saling memberikan itu apa ya, sering seneng-seneng bareng ya, terlalu banyak saling memberi dan saling menerima, sering sudah hubungan-hubungan yang sebenarnya membahagiakan ya. Walaupun salah satu itu mungkin apa ya, gini loh,
Kalau cowok cewek ya, kalau cowok cewek ya. Kalau satunya pas nggak punya, satunya yang mendukung gitu loh. Satunya gantian raktir ya. Jadi di sini ada hal-hal yang sifatnya seimbang. Ya tapi ada konflik. Ya mungkin konfliknya bisa kalau dikatakan dari segi perbedaan status ekonomi, status sosial, seperti itu juga ada ya. Kemudian kita lihat dulu sih, bagaimana sih dia memperlakukan kalian, sehingga kok kalian jadi bingung apakah ini layak untuk diperjuangkan, bagaimana sikap dia atau mungkin bagaimana sih perjalanan hubungan kalian sehingga kalian mulai ragu apakah layak saya mempertahankannya. Kita lihat dari kartu ini. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, juga share video-video saya di YouTube ya. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan terima kasih. Selamat datang. Jangan lupa di-subscribe ya. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang ya. Oke. Kalau yang ini personal reading, sekali lagi ini adalah general, belum tentu resonate untuk semua, belum tentu cocok ya. Kalau ini personal reading, silakan chat nomor WA saya. Nomor WA saya itu ada di kolom deskripsi video-video YouTube saya. Di bawahnya video itu akan ada kolom deskripsi ya. Di sana, tapi chat aja ya, chat aja jangan nelpon ya. Kalau terus-terusan nelpon justru saya blokir karena mengganggu untuk personal reading yang lainnya. Karena apa? Personal reading di saya itu semuanya dengan video call ya. Silakan dimatikan kalau memang nggak mau dilihat ya. Yang penting kalian menyimak apa yang saya bacakan, menyimak kartu-kartu yang saya tarik ya. Seperti itu. Dan pembacaan di saya semuanya berbayar ya. Oke. Khusus untuk yang serius aja, kalau yang cuman kepo-kepo, cuman iseng-iseng, mending nggak usah deh ya. Apalagi yang sudah nggak ada masalah, udah nggak usah. Karena di sini nanti kalau sudah minta petunjuk, diberi petunjuk, tapi tidak dilaksanakan justru jadi beban untuk kalian. Oke. Apalagi yang hubungannya baik-baik saja, nggak ada apa-apa, nanti malah overthinking. Kalau sudah ada bacaan-bacaan tarotnya ya. Kurang satu lagi. Oke. Oke. Kalau ditanya perasaannya dia itu sebenarnya dia cinta. Sukalah karena di sini ada kartu I like you. Ya. Ada I like you, tapi di sini itu dragonfly, finding out, change, heal. Tapi ada yang berubah dengan berjalannya waktu, ya. Itu menimbulkan hal-hal yang sifatnya deeply hurt, ya. Ada perasaan yang kemudian sakit. Mungkin ia menyakiti kalian. Berubah dengan berjalannya waktu, berubah. Kalian juga ada kesedihan. Sering juga on dan off hubungannya. Di sini ada separation, break up, feeling lost. Jadi kalian sering ditinggalkan gitu ya. Ini terkait dengan mungkin wedding ring. Wedding ring bukan tidak selalu ini hubungan pernikahan. Ini kan cincin pernikahan. Maksudnya itu adalah soul connection. Secara jiwa itu terikat, ada kaitan ya, yang sulit untuk dilepaskan. Seakan-akan kalian itu ada everlasting promise, ada janji-janji yang untuk selamanya bersama ya. Kemudian di sini ada penyatuan secara jiwa, itu yang saya maksud ya. Oke. Di sini kalau dikaitkan dengan kartu yang lain-lainnya, di sini ada cerita-cerita sebenarnya kalian ada komitmen untuk membuat hubungan ini itu lebih baik, lebih lebih berkomitmen yang positif, yang menuju sesuatu yang lebih baik seperti itu. Tapi di sini dianya berubah. Kita lihat masih dari kartu ini. Kenapa dia berubah? Padahal di sini dia suka sama kamu. Kita lihat ya. Dari ini aja ya. Dengan berjalannya waktu dia berubah, membuat kalian sedih. Apa ini? Oke. Dari komunikasi, karena mungkin ada
hal-hal yang lain di luar hubungan kalian itu yang mempengaruhi. Mungkin dia punya circle-circle pertemanan atau secara keluarga, komunitas, mungkin seperti itu. Itu yang membuat dia itu tidak banyak terfokus kepada kalian. Oke. Kemudian kalau masalah di sini mungkin circle pertemanan atau keluarga itu mempengaruhi dia untuk memikirkan hubungan kalian ya. Karena ada istilahnya ada yang mempengaruhi ya. Kamu harus pikirkan lagi kalau harus sama si ini ya, harus sama kalian gitu ya. Ada yang memberikan pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat dia terpengaruh. Ada pengaruh-pengaruh dari luar. Oke. 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 Untuk mempengaruhi apa? Kamu pikirkan apakah kamu yakin dengan kalian maksudnya ya, dengan orang itu gitu. Kemudian di sini dia akhirnya menutupi, walaupun dia I like you, dia suka sama kamu, dia akhirnya tidak menunjukkan dengan sikap atau apapun bahwa dia itu suka sama kamu, dia itu melekat sama kamu, ya. Karena apa? Karena juga dia menahan, karena dia juga sempat terpengaruh sama di luar diri dia yang mempengaruhi. Kamu harus pikirkan lagi loh, kalau sama ini nanti bisa begini dan begitu. Lebih kepada pengaruh dari luar. Oke, kita lihat lagi ya. Layakkah hubungan ini diperjuangkan? Ya, kita lihat dia, ya. Apakah dia ingin memperjuangkan? Kalau satu sisi nggak bisa dong ya. Kan ini hubungan gitu loh. Apa sih dia mau nggak sih berjuang di hubungan ini? Kita lihat dari kartu yang ini. Oke, kita lihat untuk dianya ya. Mau nggak kamu berjuang? Mau nggak kamu berjuang? Memperjuangkan. Kalau kamu sudah dipengaruhi seperti itu dan kamu terpengaruh, kemudian apakah kamu mau mundur? Ya, kita lihat dari sini ya. Oke. Sekali lagi kartu tarot ini hanya media untuk memberikan pencerahan atau afirmasi positif kalau untuk saya. Kalau yang lain bisa meramal, bisa menebak, memprediksi hal yang belum terjadi dan sebagainya. Kalau saya tidak. Jadi kalau yang nggak suka, dengan batasan yang saya terapkan, ya monggo silakan dicari yang cocok. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih bacaan tarot. Ya, kalau saya lebih ke afirmasi positifnya, solusi-solusinya ya. Medianya kartu untuk melihat energinya. Seperti itu ya. Jadi bukan yang berbau mistis, dukun-dukun ya, prediksi-prediksi, karena saya dilarang. Saya nggak mau. Itu wewenangnya Tuhan. Ya, termasuk jodoh, mati, rezeki, kelahiran, kehamilan. Seperti itu ya. Oke, apakah dia mau berjuang? Oke. Kalau saya lihat dia ini kalau suruh berjuang itu mau mengeluh akhirnya. Memperjuangkan hubungan ini dia itu merasa sudah berat ya. Bukan orang-orang yang tangguh ya, seperti itu. Karena di sini kalian bukanlah salah satu prioritas dalam harapan-harapan dan impian yang mau dia capai. Nah, seperti itu. Oke. Karena dia itu ingin banyak yang dia inginkan, tapi kalian tidak termasuk di dalamnya. Ya. Perjuangannya akhirnya apa? Kalau cuman untuk berkabar, untuk tindakan-tindakan yang sifatnya omongan-omongan yang omongan loh ya. Kalau secara tindakan nyata di sini dia nggak ingin menunjukkan memang. Dan di sini ada hal-hal yang sifatnya itu apa ya? Dia itu bukan orang yang mau mengevaluasi diri ya. Jadi maunya lempeng, jalan aja, merasa apa yang dia lakukan adalah yang benar, tidak memikirkan resiko, tidak memikirkan apa ya. Terus kemudian kalau komunikasi
Ya kalau saya lihat ya dari sini komunikasi sih nggak ada masalah, maksudnya tidak segitunya ya, nggak segitunya terus putus hubungan, enggak, komunikasi sih masih. Tapi apa di sini dia kalau memperjuangkan itu masih banyak pertimbangan juga. Ya, pertimbangan juga. Satu sisi dia itu kalau kalau dibilang cinta memang cinta sih. Perasaannya juga besar, ya. Dimana dia juga nggak lupa akan apa yang telah kalian bangun bersama, ya. Dan kalian dianggap adalah seseorang yang berharga sebenarnya. Cuman hubungan ini kok berat gitu loh. Beratnya salah satunya ada di sini apa ya, kalau bisa saya bilang ada gambaran-gambaran jatuh cinta di pandangan pertama ya, kemudian melangkah jauh harmonis dan lain sebagainya, kemudian mengendor. Mengendor seperti itu karena ternyata kalian adalah bukan bisa jadi bukan tipikal dia, ada hal-hal yang sifatnya itu nggak cocok di hati dia, nggak sesuai. Nah, kemudian dia untuk memperjuangkan itu juga setengah-setengah akhirnya. Nah itu kalau ditanya apakah dia mau memperjuangkan, secara umum saya bilang setengah-setengah. Oke, tidak sepenuhnya. Kalau sayangnya sayang, oke ya. Kita lihat lagi kalau untuk kamu. Kalau dia seperti ini ya, kemudian layakkah saya memperjuangkannya? Kita lihat ya sarannya. Oke, saya ambil 3 ya. Saya ambil 3, oke. Oh ya, saya punya rencana, punya satu ide. Apakah kalian setuju atau enggak, silakan ditulis di komentar ya. Saya ingin membuat energi harian, update energi harian, kata tarot untukmu hari ini ya. Jadi mungkin kalau memang itu kalian banyak yang suka, insya Allah saya akan update video-video tentang kata tarot untukmu hari ini ya. Dengan pembacaan yang general, jadi apapun bisa terbaca ya. Dan saya sajikan mungkin di pagi hari atau menjelang pagi seperti itu. Jadi mungkin saya bisa posting kontennya itu sehari 2 kali gitu loh. Kira-kira suka nggak sih gitu. Makanya saya tanya juga. Gak usah bunda yang gini aja udah cukup. Nah, ya nggak apa-apa, nggak usah berarti ya. Oke, sorry. Bergerak-gerak, oke. Apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan? Layakkah hubungan ini diperjuangkan? Oke. Di sini bacaannya adalah sarannya balancing masculine and feminine energies. Ya. Allow your feminine side to creativity inspire you and your masculine side to give you confidence. Nah, oke. Jadi gini. Kalian harus menyeimbangkan energi maskulin dan feminin yang ada di dalam diri kalian. Artinya kalian juga harus tetap logis, tapi juga dengan kelembutan hati ya, kelembutan hati, nggak kasar, nggak arogan, nggak apa ya. Yang jelas kalian gini, satu sisi feminin kalian itu buatlah untuk menjadi kalian itu menginspirasi kalian untuk menjadi lebih kreatif. Artinya begini. Kalau memang kalian ada dalam satu hubungan yang kalian bingung layak atau tidak diperjuangkan, jangan fokus ke ini tok ya. Jadi juga isi hidup kalian dengan kreativitas. Itu sisi feminin. Bisa juga dengan contoh saja kalian tetap memperhatikan dia tanpa mengharapkan balasan. Artinya kalian perhatian, tetap respect sama dia, tetap empati ya kepada dia, memberikan apa yang terbaik untuk dia tanpa kalian baper, tanpa kalian ada embel-embel halu-halunya ya. Jadi kasihkan saja. Penuh kasih, saya bilang seperti itu. Satu sisi lagi adalah your masculine side to give you confidence. Ya, jadi di satu sisi yang lain, sisi energi maskulin kalian, buatlah kalian itu menjadi seseorang yang percaya diri ya. Percaya diri di sini artinya
kalian harus membuat diri kalian itu bernilai. Ya, entah perempuan atau laki-laki kan harus punya nilai ya. Orang hidup harus punya nilai jual lah, bisa dibilang seperti itu. Sehingga orang melihat kita itu jadi seseorang yang berharga, punya sesuatu yang ya yang berharga, yang sehingga kita punya nilai. Ya, jadi bukan kemudian terpuruk, kemudian dalam hubungan, kalau hubungannya ini susah diperjuangkan, kemudian patah semangat, lemes-lemesan, jangan, tetap semangat, lakukan hal yang lain. Lebih kreatif lagi, fokuskan kepada hal-hal yang kalian sukai, lakukan hobi kalian, ya. Jangan terfokus sama hubungan ini saja. Kemudian kalian harus percaya diri. Kalau dia tidak menghargai, dia tidak apapun, jangan menilai diri kita. Kalau dia mengabaikan kita, kemudian kalian punya pikiran, oh saya kurang keren, oh saya kurang kaya, oh saya nggak perlu, ya nggak perlu. Karena apa? Taruhlah orang punya pikiran seperti itu, ya, atau dia punya pikiran seperti itu. Ya kalau kamu punya pikiran seperti itu, ya mungkin itu kamu, tapi orang lain belum tentu kan. Ya kan? Dan sebenarnya penilaian atau penghargaan, pengakuan dari orang lain itu nggak penting. Yang penting kita nyaman, kita percaya bahwa kita mampu, kita punya sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Cukup. Oke. Kemudian di sini deep emotional healing. Nah, kalian kalau mau memperjuangkan hubungan ini, ya, layak ndak layak, ya kalau kalian sudah punya nilai, kalian jadi lebih tahu apakah hubungan ini layak untuk kalian. Kalau kalian merasa punya nilai, oh standar saya begini, kalau ini sudah nggak layak, ya sudah, nggak usah. Ya, kalian bisa mendapatkan yang lebih, seumpamanya seperti itu. Kalian harus menetapkan standar untuk diri kalian. Oke, nggak bisa dong kita disakitin, digantung, ya kan? Itu kuncinya di kalian sendiri soalnya, karena ini hidup kalian, ya. Oke, tapi ya itu tadi, tetap harus tetap harus seimbang. Artinya kasih kesempatan juga untuk dia memperjuangkan. Paling tidak ditanya, mau dibawa kemana kek, bagaimana usaha kamu kek, gimana kalau begini dan begitu, dibicarakan bareng ya. Kalau itu belum dilakukan, tapi tiba-tiba kamu meninggalkan berarti kamu yang egois ya, belum berjuang kok ya, belum berjuang. Diusahakan dulu, berjuang dulu. Kalau memang sudah mentok, it's okay. Mohon petunjuk Tuhan untuk diberikan yang terbaik. Ya, kemudian di sini deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Jadi gini, memang banyak di sini yang sudah seperti apa ya, dalam hubungan ini kayak buntu gitu loh. Kayak buntu kemudian bingung. Terus nggak sih kalau mau pergi kok ya saya masih sayang, masih berat ya. Tapi kalau terus di sini kok gini, kok dia kok nggak ada effort, nggak ada apa gitu ya. Saya seakan berjuang sendirian ya. Di sini kamu coba deep emotional healing. Jadi kamu healing untuk diri kamu sendiri. Maka dari itu lihat diri kamu dulu ya, kembali ke diri kamu. Jangan terobsesi ya. Jangan terobsesi, tapi lebih logis, lebih realistis dalam melihat hubungan ini. Apakah kamu memang membutuhkan, ya? Apakah dia memang layak buat kamu, ya? Apakah memang hubungan ini nyaman nggak sih? Kalau nyaman ya perjuangkan dong, gitu loh. Tapi kalau dari satu sisi kamu saja dia nggak ada perjuangan, kasih waktu, ya, kasih batasan, kasih deadline, kasih limit, ya, sampai kapan, ya. Karena hidup kita nanti akan sia-sia kalau kita hanya cuma menunggu, ya, dan berjuang sendiri, ya. Oke, itu akan berat. Lebih banyak healing ya, healingnya gitu loh, healing yang seperti itu, gitu loh, membuat jiwa kita itu bisa melihat segala sesuatunya itu lebih positif gitu, lebih jelas, lebih logis lah. Ya, nggak hanya baper, halu gitu aja ya, nggak maju. Increase support, your positive focus and willingness to receive have opened the door to way to help and opportunities. Oke. Kalau kalian sudah healing, segala sesuatunya akan ditunjukkan di sini seperti itu. Jadi kalau ditanya, layakkah hubungan ini diperjuangkan? Healing dulu
ya, karena kalian itu penuh emosi, pikirannya buruk, sudah ruwet nggak karu-karuan, diurai sayang satu persatu dengan apa? Bantuan doa. Mohon diberikan kekuatan sama Tuhan supaya bisa melihat segala sesuatunya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian itu, melangkah pun ya itu dalam ridho dan berkat rahmat Tuhan. Nah, seperti itu loh. Kalau kita mengandalkan kekuatan pikiran dan kemampuan kita sebagai manusia aja, cuman itu aja, saya yakin akan begini. Nggak ada landasannya, nggak ada yang mendampingi, nggak ada yang membackup. Backupnya dari mana? Minta backup Tuhan, ya. Saya kira itu. Sebelumnya saya mau lihat inisialnya. Apakah ini inisial kalian? Apakah ini inisial kalian? Inisial dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama julukan, nama kesayangan atau nama apapun ya. Antara kamu dan dia. Nama tempat juga bisa. Ya, kita lihat. Oke, saya kira cukup ya. Memang penjelasan saya selalu detail. Ya. Saya turunkan dulu ya. Supaya kelihatan. Detail dan lama. Kelamaan bunda babah nois. Saya memang caranya membaca seperti ini. Kalau kalian nggak suka, monggo sak karep. Terserah mau ditonton nggak apa-apa, nggak ditonton. Ya jangan tonton dulu. Kalau cuma dilihat depannya aja kan mana tahu bacaannya. Saya memang detail supaya apa? Melatih kalian juga mau berpikir ya. Bukan instan yang begini ya. Nah ini, oh iya dia cinta. Oh iya dia, aduh. Jadi kalian juga harus tahu konsep pembacaan kartu tarot yang benar dulu ya. Jadi bijak-bijak dalam melihat dan menonton tayangan-tayangan tarot. Oke, ini inisialnya Yore. Oke, FIDUZWHLRXQK. Oke, ini aja dari saya. Mungkin kali ini nggak resonate. Is okay, karena ini general, bisa personal reading kalau untuk permasalahan kalian sendiri. Dan kalau mungkin kali ini nggak resonate, bisa lihat video-video saya yang lainnya di YouTube ya, yang lengkap, yang full. Ditonton mulai awal sampai akhir supaya paham ya, nggak separuh-separuh, setengah-setengah kayak yang di Instagram juga di TikTok kan memang saya bikin cuplikan-cuplikan, durasinya pendek ya. Yang full di YouTube ya. Jadi kalau ini nggak resonate bisa lihat judul yang lainnya, banyak di konten saya, di channel saya. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak. Semoga kalian semakin bahagia hidupnya, semakin banyak bersyukur, semakin banyak nikmat ya. Diberikan selalu kesehatan dan kedamaian hati ya. Hati yang damai itu enak hidupnya ya. Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.